Selamat datang di dapur saya. Hari ini saya akan berbagi resep kue kering yang super duper jadul tapi selalu ngangenin. Karena garingnya dan bau khas dari rempah-rempah yang sangat harum itu. Seingat saya, bentuk kue kering ini di tempat saya sejak dahulu adalah bentuk daun. Dan untuk membuat alur batang daunnya digunakan rader jahit, yaitu alat penanda pola karbon ke kain. Untuk bernostalgia, sengaja saya tetap buat dalam bentuk daun dengan berbagai ukuran. Tentunya teman-teman bisa mencetaknya dengan bentuk yang berbeda-beda, yang penting gelasnya harus tipis. Nah, langsung ke resep dan cara buat. Pertama-tama, kocok putih telur sampai berbuih. Kebetulan di rumah yang ada sisa telur ayam kampung, jadi saya gunakan 2 biji telur ayam kampung. Ukuran telur ayam kampung memang lebih kecil dari telur ayam ras, dan juga perbandingan kuning dan putihnya juga berbeda. Jadi, saya ada beri ukuran gram di resep yang tercantum di deskripsi. Setelah putih telur setengah mengembang, tambahkan sebagian gula halus secara bertahap. Bagi dalam 2 atau 3 tahap, dan sisakan setengah gula halus untuk dicampurkan ke margarin nantinya. Kocok sampai adonan putih telur ini kaku atau soft peak, lalu hentikan pengocokan. Kemudian tetap gunakan kocokan mixer tanpa perlu dicuci. Kocok campuran margarin dengan sisa gula halus tadi dengan kecepatan rendah. Kocoknya tidak perlu lama, hanya sampai tercampur saja, lalu masukkan kuning telur. Kembali kocok lagi sampai tercampur. Lalu berturut-turut masukkan coklat bubuk, bumbu spekuk, kayu manis, soda kue, dan vanila bubuk sambil diayak. Tambahkan juga susu bubuk dan tepung maizena. Kocok lagi menggunakan mixer kecepatan rendah, hanya sampai tercampur saja. Setelah itu, campurkan adonan ini ke adonan putih telur tadi. Tetap kocok menggunakan mixer sampai tercampur rata, baru masukkan terigu secara bertahap. Untuk bagian pencampuran terigu ternyata tidak terekam oleh kamera HP saya karena tanpa sepengetahuan saya, HP saya mendadak error. Karena itu, maaf ya teman-teman, bagian ini saya beri penjelasan secara tertulis saja. Silakan disimak. Kalau kurang mengerti, teman-teman bisa bertanya di kolom komen ya. Sekarang tiba di tahap akhir pencampuran. Di tahap ini pengadukan tidak lagi menggunakan mixer, tapi langsung gunakan tangan saja. Berturut-turut masukkan sisa tepung terigu, gula pasir, dan kenari cincang. Untuk kenarinya sebelumnya cuci bersih, kemudian sangrai sebentar, lalu cincang kasar dan sisihkan, simpan sampai dingin baru dicampurkan ke adonan. Lakukan campur aduk secara perlahan saja sampai semua bahan tercampur menyatu. Hindari pencampuran dengan cara diuleni karena pengadukan yang salah atau terlalu lama akan menghasilkan kue kering yang sangat keras. Setelah tercampur rata, siap untuk dicetak. Ambil sebagian adonan lalu letakkan di atas kertas roti. Ukuran kertas roti sesuaikan dengan ukuran loyang yang digunakan. Kemudian bagian atas beri lembaran plastik, lalu gilas tipis sampai menutupi seluruh permukaan kertas roti. Setelah itu cetak-cetak sesuai bentuk yang diinginkan, lalu angkat bagian adonan yang di luar bentuk cetakan. Karena saya cetak dengan bentuk daun, maka lanjut buat alur tulang daun dengan menggunakan rader.
Paling senang saat mengerjakan bagian yang ini, karena mengingatkan saya dengan hobi saya yang lain, yaitu menjahit. Tetapi belakangan ini karena asik berbagi resep, sehingga sudah lama saya tidak menjahit lagi. Nah, setelah selesai di rudder, perlahan angkat lembaran kertas roti, pindahkan ke loyang. Lakukan hal yang sama untuk semua adonan hingga selesai dan siap untuk dipanggang. Masukkan ke oven yang sudah dipanaskan, lalu panggang di suhu 130 sampai 140 derajat Celcius dengan api bawah saja. Sebelumnya saya coba pakai api atas dan bawah, tapi karena kue kering ini tipis, akibatnya gosong sebelum matang. Setelah kurang lebih 10-15 menit, pindahkan ke rak sebelah atas dan di bagian bawah bisa dimasukkan loyang yang berikutnya. Panggang lagi selama 20 menit atau lebih sambil selalu dicek supaya tidak gosong. Teman-teman sesuaikan dengan oven masing-masing, yang penting panggangnya harus sampai matang dan garing. Setelah matang, keluarkan dari oven dan tunggu sampai dingin, baru kemudian lepaskan dari lembaran kertas rotinya. Susun dalam wadah yang kedap udara, supaya kue kering ini bisa tahan selama berbulan-bulan dengan garing yang tetap sama. Nah, teman-teman yang akan merayakan Lebaran, yuk dicoba ya resep kue kering bangke ini, supaya generasi era sekarang ini juga bisa mengenal dan menikmati kue tempo dulu. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke dapur saya. Jangan lupa like, komen, dan juga share, karena sharing is caring. Bye-bye.